Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita memasuki bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun istihbab su'ali ahli al-marid an hali. Bab disunahkannya bertanya kepada keluarga orang yang sedang sakit tentang keadaannya. Di antara yang dianjurkan adalah menjenguk orang yang sakit. Terkadang seorang bisa bertemu langsung dengan yang sakit, terkadang tidak bisa langsung berjumpa dengannya, akan tapi melalui perantara keluarganya. Maka di antara ajaran Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ketika seorang tidak mampu berjumpa langsung dengan yang sakit, maka dia bertanya kepada keluarganya, apa kabarnya, bagaimana keadaannya, dan seterusnya. An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi. Bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sakit, yang mengantarkannya kepada kematian. Jadi sakit itu adalah sakit terakhir, dan setelah itu beliau wafat. Nah, orang-orang tidak bisa masuk langsung menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena selain tempatnya terbatas, ya, juga untuk kenyamanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ketika banyak yang jenguk, ya, padahal seorang membutuhkan ketenangan di situ, butuh istirahat, maka tidak dianjurkan untuk didatangi, hanya keluarga dekat saja. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu termasuk orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau adalah sepupu, ya, beliau juga menantu Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ama tarallah an takuna minni manzilati Harun min Musa." Tidakkah ridha engkau wahai Ali, kedudukanmu itu seperti Harun dengan Musa? Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun dengan Musa. Artinya, seandainya Rasulullah SAW itu Harunnya, Musanya,
Maka Ali bin Abi Thalib itu adalah Harunnya, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ya. Baik. Ketika Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di kota Madinah di saat pasukan yang dipimpin oleh Nabi SAW berangkat ke Tabuk untuk menghadapi bangsa Romawi. Ya. Baik. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib terasa berat, ya, ketika nggak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, seakan kalau tinggal di Madinah bersama kaum wanita yang ditinggal di sana, menjaga negeri, menjaga kota, itu agak kurang. Ya, mereka terasa beban bagi Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW menghibur beliau, menghibur Ali bin Abi Thalib dengan perkataannya tadi. Tidakkah engkau ridha wahai Ali, ya, kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun dengan Musa. Nah, ini menunjukkan kedekatan, ya, kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Dan juga beliau adalah menantu Rasulullah, salah satu menantu Rasulullah SAW. Karena Musa alaihissalam pernah menugaskan Harun untuk menjaga para keluarga. Ketika Musa, ya, bertugas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik, lalu berurusan kepada Harun untuk menjaga mereka. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 143, "Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Ya, gantikan aku di tengah-tengah kaumku. Ini pesan Musa kepada Harun. Musa sebagai pemimpin kaum, Harun sebagai wakilnya saat itu. Gantikan aku di tengah kaumku dan lakukan perbaikan, dan jangan ikuti jalannya orang-orang yang merusak. Ini pesan Musa alaihissalam kepada Harun. Karena terkadang memang harus demikian, tidak bisa berangkat bersama-sama, berbagi tugas, gitu. Nah, lalu Nabi SAW berkata demikian kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau Harun kan nabi. Ya, ketika Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau ridha kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Itu dia. Kalau Harun itu nabi, sementara Ali bin Abi Thalib bukan nabi. Rasulullah mengatakan tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi itu sudah menunjukkan betapa dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW, sehingga di saat Rasulullah SAW sakit keras, ya, termasuk orang-orang dekat yang diizinkan menemui Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ya situasi saat itu, ya. Nah, orang-orang bertanya ketika Ali keluar dari dalam kamar Rasulullah, karena mereka nunggunya di luar. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, itu punya beliau, karena dia punya putra Al Hasan dan juga Al Husain. Jadi yang dipanggil biasanya putra tertua, gitu. Maka itulah yang dijadikan sebagai kunyah. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Nah ini sunnah. Ya, ketika seorang nggak bisa bertemu langsung dengan yang sakit, dia tanya keluarganya, apa kabar, bagaimana keadaannya sekarang. Ya. Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Alhamdulillah sekarang mendingan, enakan gitu. Baik. Karena memang saat itu naik turun ya kondisi Nabi SAW. Tapi pas Ali bin Abi Thalib keluar, itu memang kondisinya lagi enakan. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ini diantara yang disunnahkan ya ketika seorang tidak bisa menemui orang yang sakit ketika dia menjenguk. Qala rahimahullah. Bab berikutnya, babun ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari hidup. Keputusasaan itu bisa dilihat dan dinilai. Misalnya seorang merasa sakit yang sangat berat dan data-data di rumah sakit itu menunjukkan bahwa kondisinya terus menurun. Ada kondisi-kondisi di mana seorang sudah, waduh ini berat nih. Untuk mencapai kondisi normal kembali itu berat. Akhirnya dia pasrah saat itu. Nah, apa yang diucapkan ketika seorang sudah di level itu? Ini yang akan disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil bersandar di tubuhku. Ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha karena detik-detik terakhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya, berada di gilirannya. Ya. Dan juga seorang wanita yang mulia, salihah, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Nah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan gabungkanlah aku dengan ar-rafiqul a'la, para pendamping yang tinggi. Yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la adalah an-nabiyyun was-siddiqun was-syuhada was-salihun, yaitu para nabi, ya, orang-orang yang beriman, siddiqun, kemudian mereka yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Jadi itu yang diucapkan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, memohon rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan memohon agar dipertemukan dan digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Begitu. Jadi ini tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang yang sudah di level putus asa untuk hidup. Ya, ketika sudah semakin berat, nggak lama lagi mungkin dia akan meninggal, maka ini yang dibaca, memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sebab selama orang itu masih hidup walaupun kondisinya sakit, ya, dan nyawa belum sampai tenggorokan, taubat dari kesalahan apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir."
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Dan gharghara itu suara di tenggorokan ketika proses pencabutan nyawa itu. Nah itu gharghara. Selama belum sampai itu, ya taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak akan diterima taubat. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun, la'natullah alaihi. Dia bertobat di akhir hidupnya. Masih ada sisa kehidupan ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak diterima oleh Allah. Nyawa ketika sampai di tenggorokan itu kan masih ada sisa kehidupan sedikit dari leher sampai kepala gitu. Kan proses pencabutannya dari atas sebagaimana berita dari Nabi SAW. Jadi ketika nyawa itu dicabut, tabi'ahul basar akan diikuti oleh pandangannya. Pandangan mata akan ikut naik ke atas. Begitu. Dan itu normal. Sebab itu ketika seorang baru saja dicabut nyawanya, kemudian matanya ke atas, dianjurkan untuk dipejamkan. Jadi antara sunnah pejamkan. Ya. Baik. Jadi begitu sampai di tenggorokan tidak akan diterima taubat. Tapi sebelum itu taubat diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat hambanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum mirra birahilatihi hina adallah wa 'alaiha ta'amu wa syarabu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat hambanya dibandingkan senangnya seseorang yang kehilangan ontanya di padang pasir yang tandus, sementara perbekalannya itu ada dibawa oleh onta tersebut yang hilang. Kemudian dalam keadaan putus asa, dia bersandar di sebuah pohon di tengah padang pasir yang tandus. Ketika dia dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba datang ontanya kembali dalam keadaan normal, dalam keadaan seperti semula. Maka dia sangat bahagia. Segera dia ambil tali kekang onta itu sambil mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Gitu. Wahai Tuhan, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking bahagianya. Kadang-kadang ada orang yang saking bahagia itu ucapannya jadi melintir-melintir. Nah, orang yang seperti ini nggak dihukumi. Ya kalau dilihat dari makna katanya itu kufuran, mengatakan Allah itu sebagai hamba, dia sebagai Tuhan. Tapi Rasulullah mengatakan akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru dan terpleset karena saking bahagianya. Nah, Nabi SAW sedang menggambarkan kebahagiaan hamba itu ketika berhasil menemukan kembali barangnya yang hilang. Oke? Lalu Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia kepada taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang itu. Ya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu dianjurkan kepada siapapun ketika kondisinya sedang drop, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan digabungkan bersama orang-orang yang baik. Kalau doanya digabungkan bersama orang-orang yang baik, pasti dijauhkan dari orang-orang yang jelek, kan begitu? Karena orang-orang baik ada di mana? Di jannah. Sementara orang-orang yang jelek, para pendosa, orang-orang yang jahat ada di neraka. Ini
doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisinya sangat lemah dan sangat drop untuk diikuti oleh umatnya yang mengalami kondisi yang sama. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menguatkan judul bab yang beliau buat, apa yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari kehidupan. Jadi itu yang dibaca. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bis salihin atau wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ini doanya Rasulullah SAW. Coba sekalian yang dimuliakan Allah, manusia ketika mengalami sakaratul maut, ya, mengalami sakaratul maut, mulai prosesnya sakaratul maut itu sudah berat sekali, karena makna dari sakarat atau sekarat itu artinya guncangan. Jadi setiap proses pencabutan nyawa itu betul-betul mengguncang, ya, betul-betul mengguncang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, Inna fil mauti la sakarat. Sungguhnya dalam kematian itu ada guncangan-guncangan. Baik. Oleh sebab itu, bagi yang menyaksikan orang yang dalam kondisi seperti ini, ya, hendaknya dia menuntun dan menguatkan sambil membisikkan istighfar, astagfirullah. Seperti doa tadi Rasulullah, Allahumma firli warhamni, baca itu, ya kan? Wa alhiqni bis salihin, gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Atau di talqin, dituntun untuk baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dikuatkan hatinya, karena memang betul-betul mengguncang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falaula idza balaghatil qulub wa antum hina idzin tanzurun." Dan ketika ruh itu sampai di tenggorokan, ya, dan kalian saat itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, yaitu para malaikat yang dimaksud di sini, itu lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada orang yang mau mati tadi. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hadir di situ. Sementara bagi yang mengalami sakaratul maut itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak terlihat. Saat-saat seperti itu, yang tadinya nggak terlihat nih, kasat mata, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dapati, ya, orang-orang yang beriman di akhir hidupnya selalu bahagia dan tersenyum. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, kalau ruh itu baik, ya, hamba itu adalah hamba yang beriman, maka akan disambut oleh malaikat-malaikat yang sangat banyak, ya, sejauh mata memandang. Baik. Kemudian malakul maut sebagai pimpinannya itu mencabutnya, sehingga dia senang dan gembira. Berbeda dengan mujrim, pendosa. Baik. Ketika dibukakan itu ketakutan. Ketika proses sakaratul maut, ketakutan yang luar biasa. Karena kedatangan para malaikat itu dalam bentuk yang mengerikan, ya, dalam bentuk yang mengerikan. Baik. Apalagi nanti proses pencabutannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa." Ya, ada an-nazi'at, ada an-nasyiqat. Mereka semua adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ada dua jenis. Yang pertama yang mencabut nyawa dengan lembut, ya. Yang kedua adalah malaikat pencabut nyawa yang dengan keras. Padahal ketika dicabut dengan lembut saja itu sudah kesakitan, apalagi dicabut dengan sangat keras. Baik. Oleh sebab itu, sekali lagi, ketika orang-orang yang hadir melihat
kondisi yang sakit atau kondisi si sakit itu mengalami sakaratul maut, maka ditenangkan, dikuatkan. Dituntun untuk berdoa, berharap ampunan kepada Allah, berharap rahmat dari Allah, berharap digabungkan bersama orang-orang saleh. Kemudian dituntun untuk membaca tahlil la ilaha illallah. Ya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kehidupan di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Dan itu enggak mudah. Ya. Baik, itu enggak mudah. Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan husnul khatimah, baik di penghujung kehidupan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu fil ina' alladhi fihi al-ma' wa yamsahu bidzalika wajhah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sakit, ya, beliau letakkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Jadi ada mangkok, macam mangkok atau bejana lah begitu, ada airnya. Beliau masukkan tangannya ke situ, ya kan, basah. Kemudian beliau usapkan ke wajah beliau. Ini kondisi sakaratul maut beliau, ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut, guncangan-guncangan kematian ini. Itu Rasulullah ya, orang dekat Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, makhluk Allah yang paling mulia, begitu ketika menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita sangat butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah proses yang pasti harus dilewati, jemaah. Kematian itu adalah proses yang harus dilewati. Mau masuk surga tetap harus mati dulu. Sebab itu dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah, ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi nggak bisa setelah selesai baca ayat kursi langsung masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Ada penghalangnya, namanya kematian. Artinya harus mati dulu baru masuk surga. Itu merupakan proses yang harus dilewati. Gitu. Jadi untuk masuk surga mesti mati dulu, karena itu prosesnya. Dari alam dunia tiba-tiba langsung masuk jannah nggak ada. Kalau seandainya orang itu baik, ya baik kayak apa, langsung masuk surga dari fase dunia ini nggak bisa. Tetap harus melalui kematian. Karena itulah kematian itu transisi dari alam dunia ke alam barzakh. Kemudian transisi berikutnya adalah kebangkitan. Ya, masuk ke alam akhirat. Nah, disitulah bagaimana kondisi seorang kalau yang lebih baik, maka dia akan masuk surga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika seorang menghadapi proses kematian itu, dia akan mengalami guncangan-guncangan. Nabi Muhammad SAW mengalami, dan itu berat. Ambil air diusapkan ke wajah sambil berdoa, Allahumma inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah aku menghadapi guncangan-guncangan kematian ini. Betul-betul mengguncang, jemaah. Ya, dan setelah itu orang kan meninggal dunia, kita nggak mungkin tahu. Ya kan? Kalau nggak diberitahu oleh Nabi SAW, nah mereka sudah langsung meninggal dunia. Nggak ada yang melaporkan itu pada kita. Gimana tadi prosesnya? Nggak ada kan? Udah mati. Nah, ini Nabi SAW yang kasih tahu kita. Ya, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengalami proses itu, beliau masih dalam kondisi sadar dan beliau infokan apa yang beliau alami itu kepada kita. Ya. Kalau kita berharap informasi dari selain beliau nggak akan dapat, karena setiap orang ketika sakaratul maut ya udah lewat aja, udah selesai kan, langsung mati berpindah alam ke alam barzakh. Tapi Nabi mengabarkan itu kepada kita. Ya, sungguhnya dalam kematian itu ada guncangan. Baik, subhanallah. Jadi itu doa Nabi. Ketika seorang mengalami ini, mintalah kepada Allah, Allahumma a'inni ala
ghamaratil maut atau ala sakaratil maut, bisa begitu kalimat. Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah aku ya menghadapi sakaratul maut sehingga aku bisa tegar, sehingga aku bisa bersabar ya, dan akal pikiranku tidak sesat gitu. Karena setan itu paling getol ya, justru juga di penghujung hidup seseorang, karena memang niat mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya macam-macam orang ketika menghadapi sakaratul maut, tapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara upaya bisa sukses dan lulus dalam menghadapi sakaratul maut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya, wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengalami sakaratul maut. Indahu qadahun fihi ma. Di dekat beliau ada bejana yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Kemudian beliau masukkan tangan beliau ke dalam bejana. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau mengusapkan tangannya itu ke wajah beliau, tangan yang sudah basah tadi ke wajah beliau. Tsumma yaqul Allahumma inni ala ghamaratil maut aw sakaratil maut, rawahu Tirmidzi. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya Allah, bantulah aku ya menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi ini yang diucapkan seorang ketika sudah tidak ada harapan untuk hidup ya, ketika dia menyadari tubuhnya udah nggak mampu ya, maka doa-doa inilah yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada sesi tanya jawab. Ada? Mulai sekarang 10 menit lagi. Jadi 5 menit ya tanya jawab. Kita masuk ke berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, baru sihbab wasiyati ahli al-maridi wa man yakhdumuhu bil ihsani ilaih wa ihtimaluhu wa sabru ala ma yashqu man amarahu wa kada bi wasiyati man talaba sababu mautihi bihaddin aw qisasin wa nahwihi. Bab tentang disunahkannya keluarga orang yang sakit itu memberikan wasiat, dan orang yang membantunya itu berwasiat untuk berbuat baik kepada orang yang sakit ini ya, dan anjuran kepada mereka untuk tegar dan bersabar ya, atas kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Demikian pula wasiat terhadap orang yang sebab kematiannya itu dekat. Apakah dekatnya dengan pelaksanaan vonis mati berupa hukum had ataupun hukum qisas dan sebagainya. Ini judulnya agak panjang memang. Begitu An-Nawawi rahimahullah memberikan judul. Baik. Jadi keluarga si mayit juga disunahkan untuk berwasiat. Misalnya kan nggak setiap orang bisa jaga dia. Kan gantian, ada orang sakit, ada sejumlah anggota keluarga di situ yang gantian berjaga. Nanti saling mewasiatkan. Kamu nanti benar-benar jaga dia ya, baik-baik ya, perhatikan dia kondisinya. Karena jangan sampai kelewatan gitu. Jadi pas lagi lengah datang kematiannya.
ya nggak ketemu tadi, nah gitu. Itu jadi harus ada saling berwasiat satu sama lainnya. Supaya apa? Ketika datang sakaratul maut, yang hadir dan yang jaga saat itu bisa menuntunnya, menuntun dia, membimbing dia sampai keluar dari alam dunia menuju alam barzakh. Itu dia. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Oleh sebab itu jamaah, ketika orang yang sakit berat di detik-detik kematian itu jangan justru dijauhkan. Ini nggak boleh masuk ya. Kalau mati gimana? Salah itu, mesti harus ada yang jaga walaupun satu orang. Untuk apa? Untuk nuntun. Jangan dibiarin gitu. Nggak cuma dari jauh-jauh. Gimana dari jauh? Dari dekat. Nuntun dia, bisikin dia. La ilaha illallah. Gitu. Sebagian ada perlakuan semacam itu, justru di penghujung kehidupan malah dijauhkan dari keluarga, dari orang-orang dekat. Padahal saat-saat itulah sangat dibutuhkan bimbingan, tuntunan, dituntun orang untuk melewati fase itu, karena fase itu pasti berat gitu. Makanya ada anjuran ini, wasiat. Keluarga yang sakit berwasiat, kamu jaga dia ya. Atau orang yang bantunya, kamu jaga dia. Gitu ya. Baik-baik, awasi gitu. Kalau pas lagi enak bisikin kalimat tauhid la ilaha illallah, ya itu justru dideketin, bukan malah dijauhin ya. Kalau berhasil, wah itu kebahagiaan luar biasa. Ketika seorang berhasil mengucapkan kalimat itu kemudian meninggal dunia, itu kebahagiaan, alhamdulillah gitu. Selamat dia gitu. Bukan penyesalan lah mati, enggak, justru bahagia ketika dia berhasil menuntun orang yang sakit tadi melewati masa-masa kritis dengan mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah gitu, berhasil ya. Kalau mati sih setiap orang pasti mengalami itu gitu, tapi menutup kehidupan di dunia dengan kalimat tauhid itu adalah keberhasilan. Sebab Nabi SAW memastikan siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Allahu akbar. Ya. Bagaimanapun kondisi dia sebelumnya. Bagaimanapun kondisi dia sebelumnya, karena nggak sedikit orang itu bertobat di ujung hidupnya. Ada, tapi ketika seorang merencanakan itu belum tentu. Entar aja nih tobatnya mau mati. Emang dia tahu kapan mati? Tapi ada kondisi di mana pada sebagian orang nih, kita tahu itu orang buruk sekali misal dalam hidupnya, tapi menjelang kematian dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, kan luar biasa tuh. Nah gimana ya, berarti dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya jangan protes, itu anugerah buat dia, gitu kan. Itu kehendak Allah buat dia. Ya alhamdulillah dia berhasil mengucapkan kalimat itu. Bagi yang hidup jangan merencanakan entar aja deh sama seperti dia. Enggak bisa kayak gitu. Karena yang tahu ajal hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu. Macam-macam orang mati itu kan, cara matinya itu macam-macam. Tapi ketika seorang mendapatkan kondisi itu luar biasa. Apalagi sampai berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Baik. Demikian pula wasiat kepada orang yang mau dieksekusi mati. Nah ini juga. Kematian itu macam-macam caranya. Di antaranya adalah orang yang mau dieksekusi mati. Misalnya eksekusi mati besok, gitu. Ya, jelas ini akan dieksekusi. Okay? Maka ada wasiat-wasiat. Ya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, wasiat. Walaupun kondisinya nggak sedang sakit, sehat-sehat saja gitu. Secara fisik dia sehat-sehat, tapi akan dijatuhi hukuman mati. Dianjurkan pada dia untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun pada Allah, selesaikan urusan-urusan dengan manusia di dunia. Gitu. Karena nggak semua orang dieksekusi mati itu bisa bertobat pada Allah. Ada juga yang tetap ngeyel. Dia merasa benar dengan kelakuannya, padahal kelakuannya adalah kelakuan buruk di sana. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna mar'atan min Juhainah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang wanita dari Juhainah itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa hiya qabla minas zina, dalam keadaan hamil karena perzinahan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan hamil karena zina. Dia tahu bahwa hamil karena perzinahan itu hukumnya dirajam, karena dia ini pernah menikah dan merasakan lezatnya pernikahan, lalu dia berbuat zina. Tapi beda kalau yang berzina itu gadis, ya, dicambuk satu sekali, itu hukumannya. Tapi dia ini adalah wanita yang pernah menikah dan merasakan lezatnya pernikahan. Kalau berzina, atau yang disebut dengan muhsan, kalau berzina maka hukumannya adalah dirajam. Dia datang pada Nabi SAW mengaku, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu. Wahai Rasulullah, aku telah melanggar perbuatan had, melanggar pidana, itu perzinahan. Tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Fa'aqimhu alayya. Fa'aqimhu alayya. Nah, yang seperti ini udah nggak butuh lagi saksi, ya, karena persaksian itu kalau pelakunya nggak ngaku, itu saksinya berapa? 4. Kalau dalam kasus perzinahan 4 orang, dan keempat-empatnya itu melihat betul-betul timba itu masuk ke dalam sumur. Itu biasanya begitu ya, timba masuk ke dalam sumur, jadi timbanya udah nggak kelihatan, ya, dia masuk dalam sumur. Itu apa namanya, ketentuan dari para ulama begitu. Disebut dukhul itu ketika timba masuk dalam sumur. Tapi kalau hanya sampai di bibir sumur saja, ditaruh di bibir sumur, itu bukan disebut sebagai hubungan, ya, belum sampai disebut sebagai hubungan yang berakibat hukum macam-macam. Karena turunannya banyak, turunan hukumnya banyak di antara kasus perzinahan. Jadi betul-betul dipastikan bahwa timba itu masuk dalam sumur, disaksikan oleh 4 orang. Nah, itu ditegakkan hukum had pada pelakunya. Nah, ini nggak ada saksi, tapi dia ngaku, maka pengakuan adalah bukti terbesar. Selesai sudah, nggak diperlukan saksi-saksi. Wanita tersebut mengaku kepada Nabi SAW dan meminta agar menegakkan aturan Allah kepada dia, itu dirajam. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Fada'a Rasulullah SAW waliyaha. Maka Nabi memanggil walinya, memanggil wali wanita itu. Ayahnya kah atau siapa, enggak disebutkan di sini, tapi walinya. Faqala, lalu Nabi berwasiat pada dia, pada walinya, ya, ahsin ilaiha. Kalian ya, perlakukan baik ini orang. Tuh. Enggak dimarahi, enggak dipukuli, enggak apa, ya kan? Karena sudah tahu hukumannya apa. Karena sudah tahu vonisnya apa, ya, vonis mati dengan dirajam. Tapi sebelum dijatuhkannya vonis, Rasulullah berpesan kepada walinya, kamu perlakukan baik ini orang, faida wada'at fa'tini biha. Nanti kalau dia sudah melahirkan, bawa ke sini, kata Rasulullah. Jadi selama proses mengandung, ya, perlakukan baik, ajarkan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kalau sudah melahirkan, bawa sini. Fafa'ala, maka walinya pun melakukan sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai akhirnya dibawa kepada Rasulullah. Fa'amara bihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi SAW memerintahkan agar proses perajaman dimulai. Fasyuddat alaiha thiyabuha. Kemudian ditutup dengan kain bagian atas, nggak lihat. Ya, begitu caranya. Kemudian ditanam itu sepinggang. Gitu. Baik. Tsumma amara biha. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk dieksekusi, eksekusi. Farujiman, akhirnya pun dirajam. Tsumma shalla 'alaiha. Setelah dia meninggal dunia dengan hukuman rajam tersebut, apakah dia orang buruk, orang jelek? Tidak. Bahkan Nabi SAW yang menyolatinya. Karena itulah aturan Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang berbuat zina, ya. Dirajam seperti itu. Baik. Lalu Nabi menyolatinya setelah dia meninggal dunia, disolati oleh Nabi SAW. Ada sebagian orang yang menghardik, ada sebagian orang yang mencela, ditegur, kalau seandainya nih taubatnya dia nih dibagikan kepada penduduk Madinah, orang-orang yang berbuat salah, itu cukup.
Subhanallah, menunjukkan keutamaan orang ini. Orang yang siap untuk ditegakkan aturan Allah pada dirinya. Nah, poinnya adalah yang diangkat oleh An-Nawawi rahimahullah, orang yang mau divonis mati, ingatkan dia untuk kembali kepada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu. Kan banyak tuh kasus-kasus yang kemudian ujungnya adalah vonis mati. Ingatkan dia untuk bertobat kepada Allah atas kesalahannya, mohon ampun pada Allah, selesaikan urusannya, minta maaf dan seterusnya. Ya, nah sehingga ketika proses eksekusi, dia sudah dalam keadaan baik, matinya mati baik, sambil mengucapkan tahlil la ilaha illallah, kemudian dieksekusi mati. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah itu tadi yang bisa kita baca, ya, sejumlah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, semoga bermanfaat dan kurangnya maaf. Cukup. Sebelum ini saya umumkan, tadi lupa, bahwa nanti maghrib ada kajian lagi yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Hildan yang membahas juz 30, tafsir juz 30 ya. Tadi saya lupa. Jadi Bapak silakan lagi nanti di ibadah maghrib. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami yang sudah saja ini jelas-jelas ini. Mohon maaf, tolong dibantu saklarnya di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami yang dalam keadaan saja ini jelas akan mengalami kejadian-kejadian ini lebih awal mungkin. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana peranan kesolehan seseorang ketika dia menghadapi sakaratul maut itu? Seakan-akan di sini tidak terlihat sama sekali. Justru yang terlihat adalah doa, bimbingan doa dari keluarga itu. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa keluarga kita itu punya kesolehan yang lebih dari kita? Nah, pertanyaan ini memang kami ajukan gitu kan, karena akan memberikan dorongan bagi kita untuk bisa berbuat lebih soleh agar ancaman sakaratul maut ini bisa lebih ringan, bisa kita rasakan. Tapi ini kelihatannya mengapa tidak gitu? Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di antara bukti kesolehan seorang itu ketika mendapatkan kemudahan dari Allah. Di antaranya kemudahan melewati sakaratul maut. Itu tanda kesolehan dia. Ya. Bisa saja orang yang membantunya itu adalah keluarga, tapi nggak mesti keluarga. Bisa saja orang lain. Karena banyak kasus ternyata bukan keluarga yang ada di dekatnya, tapi orang lain yang soleh, yang membantu dia, yang menuntun dia. Jadi jangan putus harapan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari kita mohon pada Allah agar diberikan keluarga yang saleh, orang-orang dekat yang saleh, teman-teman yang saleh yang akan membantu kayak tadi. Karena situasinya kita nggak bisa mereka-reka. Apakah nanti yang dekat itu keluarga ataukah justru orang lain? Kan kita nggak tahu semuanya kan. Gitu. Tapi tetap berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuan untuk melewati situasi yang kritis tersebut. Ya, apakah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tadi keluarga dekat atau orang dekat yang menuntunnya, atau temannya, atau jamaah masjid, atau macam-macam dari dirinya sendiri, karena nggak ada orang di situ kan. Ada juga sebagian orang yang memang hidup sendirian, gitu, ya kan? Baik. Kemudian dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa Ta'ala
meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan dunia, ucapan-ucapannya selalu berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Sebagai dasar pijakan dia berbuat dan berucap. Ketika menghadapi sakaratul maut, dia dikuatkan oleh Allah, diberi ketegaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadapinya dalam kondisi sadar dia kuat dan mampu. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sendirian. Karena ada juga orang yang meninggal sendirian. Ya kan, enggak ada orang lain. Baik. Demikian pula nanti di alam barzakh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, jadi dimulai dari doa. Minta kepada Allah agar mendapatkan kemudahan semua itu. Demikian. Cukup ya? Baiklah, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.